Halo guys, kita jumpa lagi dalam acara Success Story. Kali ini saya punya narasumber atau bintang tamu saya ini super spesial. Waduh. Saya nggak perlu sebut namanya, tapi siapa yang nggak kenal? Enggak lah bro, kita sama-sama. Raffi Ahmad. Aku juga punya cerita banyak sama Shankar, nanti kita cerita di sini. Raffi Ahmad ini jujur dari hati saya paling dalam, selalu saya anggap sebagai adik ya. Thank you Pak. Karena apa? Saya adalah salah satu orang saksi sejarahnya bagaimana Bro Raffi ini dari anak muda yang masih 15-16 tahun itu benar-benar berjuang pengen eksis jadi aktor. Itu saya ngelihat banget. Dan kebetulan di film pertamanya itu di produksi kita ya, Iya. di bareng sama Nayato ya. Ya betul. Nah, jadi saya tahu betul, makanya saya pengen kupas nih seorang Raffi Ahmad, karena saya kasih tahu juga satu hal. Sukses itu tidak mungkin ada tanpa ada jatuhnya juga. Jadi kita belajar dua-dua hari ini dari Raffi Ahmad. Jatuhnya atau susahnya Raffi Ahmad dan senangnya, keberhasilannya di mana. Nah, ini untuk kita jadikan bahan pelajaran buat semua penonton atau follower kita di digital film media ini. So bro, gue punya pertanyaan pertama nih. Masih ingat nggak pertama kali? Apa ini? Pertama kali ngapain? Ketemu main film. Pertama kali dulu kalau aku terjun ke dunia entertain itu tahun 2001. 2001. Dan 2000 lah, tahun 2000 tuh waktu itu jadi foto model dulu Pak. Okay. Di Bandung. Habis itu tahun 2001 syuting di Multivision dulu. Awalnya ya. Sama Nayato dulu tuh. Oke. 2002, 2003, 2004 saya lupa deh. Akhirnya ada tawaran film. Go School, ada hantu di sekolah. Iya, nah, iya, itu iya. produsernya Pak Shankar sama Pak Marwes. Iya gitu ya, betul. Pertama kali itu yang nemuin aku Nayato memang. Iya. Tunjuk 1 bintang dulu, 2001 tunjuk 1 bintang, dan akhirnya 2002 atau 2003 yaitu aku main film Go School, ada hantu di sekolah. Oke. Sama Pak Shankar, Pak Marwes kasih kesempatan. Itu film pertama aku. Memang dulu cita-citanya pengen jadi aktor. Iya. Pengen banget, jadi kemanapun casting tuh dulu aku kejar Pak. Mau naik bajai, naik angkot, naik taksi dari Bandung, Jakarta, syuting di Bogor, itu aku kejar semua. Nah, aku jujur, aku salut karena saya sendiri ngelihat bagaimana Bro Raffi ini sebagai anak muda itu dia benar-benar mengejar mimpi dan nggak malu loh ibaratnya nelpon ke produser, Pak ada nggak film buat aku, Pak, karena aku tahu passionnya Iya, film banget kan, betul. Pak ayo dong aku main dong, nggak usah mikirin soal honor, karena aku tahu dia punya perjalanan hidup kayaknya udah ditata, udah diprogram. Kenapa? Oh udah lu nggak usah mikirin bayaran, udah sampai gituin produser ya. Artinya apa? Raffi di usia awal pengen ngebangun portfolio. Betul. Nah, artinya kalau di awal-awal kita sudah mikirin mau nyari duit langsung gede, itu pasti akan susah buat membangun karir. Betul Pak. Nah, makanya aku lihat itu hebatnya Raffi di situ. Lu ibaratnya mau gua nggak dibayar, tapi gua dikasih kesempatan main film atau apa, yang penting dibangun portfolionya. Jadi kan kita kalau misalnya waktu itu sama ke Pak Shankar, beberapa teman-teman produser yang lain, maksudnya harga itu nanti, maksudnya yang penting nih jasa aku tunjukin dulu nih. Kalau aku bisa nanti Pak Shankar happy atau teman-teman produser happy, yang lain baru deh. Makanya pertama punya ada budgetnya berapa, nggak apa-apa, kasih kesempatan dulu ke aku, nanti dari kesempatan itu aku gunakan dengan baik supaya dari teman-teman produser tuh percaya, oh si Raffi memang dia all out. Nah setelah itu kalau memang udah ada hasilnya, baru kalau mau naikin honor saya alhamdulillah. Nah jadi ini harus jadi pembelajaran buat kita semua yang punya mimpi tapi nggak tahu gimana caranya, ikutin cara Raffi. Dan tali silaturahmi itu penting Pak. Penting betul. Aku lihat, percaya aku ketemu Bro Raffi itu mungkin udah ada 20 tahun yang lalu ya. Sudah 20 tahun yang lalu. Walaupun kita sering ketemu sekali-sekali di acara-acara. Betul. Tapi yang pertemuan intens itu kurang lebih 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini yang namanya Bro Raffi itu nggak kenal yang namanya sombong. Wah. Beda enggak. Aku tahu. Karena aku ngelihat intinya sih gini. Saya bisa katakan Raffi berjuang dari nol. Dengan posisi Raffi hari ini, Raffi udah punya segala-galanya di usia muda ini. Usia 33 ya bro ya? Sekarang 33 Pak. 33 gitu. Jadi aku kenal Pak Shankar dari umur 14 mungkin. Iya 14-15 tahun. Nah, artinya Raffi yang dulu masih humble apa segala macam yang saya tahu, dan Raffi hari ini sama. Waduh, Saya nelpon, saya WA selalu dijawab.
bro gini, ayo gua bantu. Jadi luar biasa, saya ngelihat ini emang perjalanan hidup luar biasa ya. Dulu kita awalnya yang bantu ibaratnya membuka karir Raffi, sekarang Raffi bantu, ini jadi, dan itu yang luar biasa. Terus bro, aku ngelihat kan bro itu banyak loh bantu teman-teman yang pengen terlihat di YouTube, pengen terlihat di Instagram, mereka datang, mereka collab sama bro. Pemikirannya gimana sih soal itu? Aku sih nggak pernah masalah Pak, karena setiap kali ada teman, mau teman baru, mau teman lama, mau yang masih muda ataupun yang lebih senior dari aku, saat mereka mau mencoba satu opportunity mungkin di dunia digital, ya udah nggak apa-apa kok, ayo gue bantuin deh. Ini hasilnya juga cukup menjanjikan, bisa bagus juga. Setiap kali ada temen mau collapse, pasti aku akan iyain, dan aku akan cari waktunya, karena aku tuh dulu pernah susah, aku tuh pernah dari bawah, aku tuh setiap kali saat kita lagi berharap butuh pertolongan kan, saat kita dibantu tuh wah, alhamdulillah kita bersyukur Pak, dan aku pun pasti Allah tuh yang balas kan, pasti Allah gitu. Dan itu udah pernah terjadi sama aku. Jadi dulu waktu aku aku pernah dibantu sama Pak Shankar. Dulu waktu di Indika, pas Pak Shankar di Indika, aku juga pernah dapat rezeki juga, main sinetron di Indika juga, main film juga, waktu itu panggil nama aku 3 kali juga. Betul. Karena itulah aku percayanya setiap kali kita silaturahmi, bantu sesama, itu pasti pintu rezeki sama Allah tuh akan dibukakan. Luar biasa, umur 33 tapi punya pengertian seperti ini sih, bertahan terus ya Raffi. Amin Pak Shankar, amin. Ini juga, aku juga salah satu bukti itu memang pertemanan, silaturahmi itu jauh di atas segalanya Pak. Mungkin kalau aku sama Pak Shankar dulu, Pak Shankar ibaratnya mengenal aku hanya sebatas bisnis, udah deh pakai si Raffi sebagai artis aja, udah selesai itu. Tapi kan beda saat kita memang ikatnya dengan tali persaudaraan seperti ini, sampai kapanpun ini yang abadi gitu. Betul. Itu yang saya salut banget. Terus berapa banyak sih usaha yang dikelola sama Raffi? Karena kita tahu Raffi pasti banyak terikat kontrak dengan TV. Raffi membangun semacam TV kecil lah, ibaratnya YouTube ini TV kecil, membangun industri televisi sendiri lah kurang lebih, ya kan? Saya yakin masih banyak bisnis lain yang mungkin belum pada tahu nih. Yang lagi aku groom ini ya digital ini Pak, sebenarnya kan kayak YouTube, animasi, PH, production house, aku ada Era Picture sama Patra sama Asen, Fransen. Terus juga aku ada beberapa makanan, Raffi Fried Chicken, tapi itu aku join semua bentuknya. Jadi di beberapa tempat aku join itu aku belajar gimana mekanismenya. Jadi someday kalau memang aku mau buka sendiri aku udah ngerti. Tapi kalau untuk digital sekarang sih aku masih sendiri semua. That's very good ya. Berarti sendiri mengelola semua ini. Ya, sekarang kayak contoh digital kayak YouTube kan sebenarnya lebih ke personal branding. Yang setelah itu baru kita bisa luaskan. Kayak contoh kan sekarang Pak Shankar sosok yang orang tahu Pak Shankar di dunia film. Saat Pak Shankar membuat YouTube, bikin personal branding, setelah itu memang nanti kalau mau diluaskan juga bisa. Makanya saya sendiri hari ini datang untuk minta bantuan Raffi. Luar biasa ya. Aku undang sekali-sekali bro ke rumah aku. Thank you. Biar lebih personal gitu Pak Shankar. Nanti kapan aku main ke tempat Pak Shankar ya? Please ya bro. Terus aku mau nanya bro, momen jatuh bangunnya bro yang paling bawah dalam hidup itu seperti apa sih? Pernah nggak ngerasain? Pernah. Aku tuh memang kan dari nol banget. Jadi waktu itu aku pertama kali mulai karir kan kelas 3 SMP. Aku ngerasain dibayar waktu itu pertama kali main sinetron tuh 500.000 Pak sama Multivision dulu. Tapi tinggal masih di Bandung. Naik kereta aja dari Bandung ke Jakarta 20.000. Terus syuting sama Nayato tuh di Bogor. Nginep cari hotel 30.000. Belum ini memang nggak nutup lah. Itu jadi karena aku dari susah banget. Jadi aku tuh sangat menghargai lah yang namanya proses. Nah suatu ketika waktu umur di tahun aku kan pertama syuting 2001, di 2013 aku pernah kena musibah, pernah waktu itu berurusan sama BNN. Berurusan sama BNN, di situ pelajaran titik balik buat aku Pak, bahwa waktu itu karir aku udah 13 tahun lah. Kalau kita memang nggak menghargai diri kita tergiur atau terlena dengan satu hal yang memang bisa menjerumuskan kita, hitungan detik
kalau memang kita salah itu bisa berbalik. Setelah itu, tapi untungnya Pak, itu dia karena memang waktu itu 3 bulan aku berurusan, 3 bulan aku hilang semuanya Pak. Rata-rata tuh artis kalau terjerumus narkoba untuk kembalinya lagi itu susahnya setengah mati. Tapi karena aku menjaga tali silaturahmi tuh seperti kayak sama Pak Syangkar sama yang lain aku jaga, saat aku keluar dari BNN semuanya tuh kasih last chance buat aku, kasih kesempatan sekali lagi buat aku, dan itu aku benar-benar jaga banget. Tapi itu semua karena silaturahmi Pak. Mungkin kalau orang hanya kenal sebatas bisnis saja kan ya udah, tapi karena memang aku jaga silaturahminya, mereka mau bantu aku juga. Berarti kita mesti banyak belajar dari Bro Raffi. Pertama ya silaturahmi lebih mahal daripada uangnya. Wah, itu yang nggak bisa dibeli dengan apapun. Betul. Jadi itu lebih mahal daripada duit. Satu. Kedua adalah apa yang kalian bangun itu tolong kalian jaga. Karena membangun itu butuh waktu tahunan. Betul. Merusak itu hitungan menit juga hancur gitu kan. Apalagi sekarang itu Pak, dengan adanya dunia digital itu beda. Mungkin zamannya dulu artis ngetop itu kan ada salah satu media namanya infotainment. Sekarang itu udah ada digital Pak. Digital tuh hitungan, misalnya contoh ngelihat si Raffi nih. Raffi ngeliat melakukan kesalahan sedikit aja, tinggal di shoot sama handphone orang, disebarin di Instagram, itu hitungan 5 menit tuh bisa langsung tersebar. Jadi memang dunia sekarang itu kita harus lebih berhati-hati. Makanya saya bilang kan, jadi kayak kita tadi dengar masukan dari Bro Raffi, pengalaman hidup ya, apa yang kita bangun dijaga. Jadi tadi kita udah dapat beberapa tips lah. Pertama, bagaimana mengejar mimpi, kita harus ikutin polanya Bro Raffi. Saya akuin ini anak muda satu, energinya luar biasa gitu. Tapi dia konsisten membangun itu juga jangan selalu apapun di awal dihargain. Jangan pernah, kita tuh jangan kasih tarif harga dulu kalau kita belum memberikan sesuatu hal, kitanya belum teruji gimana. Orang itu lebih baik menghargai kita saat dia sudah menghargai kita Pak. Betul. Misalnya kayak sama Pak Syangkar, misalnya awal Pak udah berapa dulu, Pak Syangkar adanya pantasnya berapa dulu buat saya. Setelah saya udah lakukan yang terbaik, Pak silakan Bapak nilai, Bapak boleh kasih lagi gitu. Betul. Makanya gitu. Bagus ini. Jadi jangan berharap orang bisa menghormati kita kalau kita aja belum menghormati diri kita sendiri. Betul kan? Betul Pak. Kita masa memaksa orang, lu hormatin gua dong, nggak bisa. Iya. Kita hormatin diri kita nggak. Nah, mungkin dalam perjalanan Bro Raffi ini saya lihat ibaratnya Allah masih sayangnya sama Bro Raffi ya. Dikasih kesempatan, ibaratnya dikasih kesenangan, terus dikasih ujian juga. Mungkin ujian ini untuk lebih mengukuhkan Bro Raffi supaya kesenangan berikutnya itu lebih dijaga. Benar Pak. Jadi karena dengan musibah, justru setiap kali saya kena musibah atau kena masalah, saya berterima kasih karena dengan adanya musibah kita akan belajar Pak. Betul. Kita akan lebih dewasa lagi karena adanya masalah itu. Tapi jangan diulangi. Iya, betul. Jangan bolak-balik. Terus ada cita-cita yang belum tercapai nggak? Aku tuh kalau ditanya sama cita-cita tuh bingung Pak. Karena dari dulu ditanya cita-cita gue tuh apa, berubah-berubah. Tapi yang pasti aku tuh punya kekukuhan untuk dari kecil itu, yang penting gue kerja keras. Kalau kitanya memang kerja keras, mau cita-citanya apa, pasti insya Allah akan tercapai. Gitu. Yang paling penting, setiap orang mau sukses itu harus mau capek. Jadi kalau orang nggak mau capek, dia nggak bakal sukses. Karena sukses itu pasti capek untuk mengejarnya. Berarti sukses itu memang harus dijemput. Harus capek, harus dijemput, harus mau capek. Nggak bisa kita duduk santai, nggak bisa. Berharap ini. Itu kecuali kalau kita kayak 7 turunan mungkin kita masih bisa. Tapi kan kepuasan kita hidup cuma sekali. Kita puas lakuin apapun dengan tangan kita sendiri. Jadi waktu kita minggu lalu ketemu di kantornya Bang Tibo, ya. Bang Tibo ngomong gini, hoki tidak berjalan sendiri. Betul. Hoki itu datang kalau ada kerja keras. Betul juga. Itu kan? Setuju. Jadi kita kan menilai nih perjalanan Raffi. Ini anak emang hoki, tapi ditambahin lagi. Betul. Ya. Hoki itu dengan kerja keras. Raffi mau kerja keras katanya. Betul Pak. Makanya hokinya ngedampingin. Betul banget. Saya percaya juga. Saya juga dibilang saya keren, banyak yang lebih keren. Acting banyak juga yang lebih acting bagus dari saya. Yang lebih lucu banyak, cuman karena saya bekerja keras, mungkin hokinya juga ada. Kalau saya ngelihat motonya Raffi simple, keep working. Keep working. Iya udah itu aja mungkin ya. Keep working. Keep working. Udah kita semuanya itu memulai sesuatu hal pasti kita harus mau capek. Kita harus mau capek. Saya ngerasain kok energinya Raffi luar biasa. Kita lihat sendiri sakit sejarah benar-benar. Bagaimana seorang Raffi itu yang berjuang dari bawah, hari ini coba lihat posisinya. Semua TV
Ya. masih ini kan. Tapi itu Pak, memang benar. Kadang, tapi yang paling saya jaga itu, alhamdulillah saya tuh mungkin salah satu di antara yang nggak banyak masih dipercaya sama semua TV Pak. Okay. Kan rata-rata kalau artis sama ini, kalau saya tuh masih sama semua TV. Di TV saya masih bisa masuk, di film juga masih bisa masuk, di hosting juga bisa masuk. Ya itu sebenarnya karena silaturahmi kita jaga dan juga kerja keras. Dua hal sih, humble dan silaturahmi. Itu penting, humble Pak. Iya. Karena dunia entertain ini kan kita tuh menghibur. Iya betul. Kalau sebenarnya saya tuh nggak pengen di kepala saya tuh mental artis. Buat saya artis ataupun aktor ataupun host itu sama aja sebenarnya dengan polisi. Polisi itu kan dia mengayomi masyarakat. Saat polisi dia misalnya tidak mengayomi, mungkin tidak mendapatkan simpati. Sama seperti dengan artis juga. Artis ini kan sebenarnya penghibur masyarakat. Saat kita memposisikan diri sebagai selebritis top, itu udah salah buat saya. Kita ini kan selebritis, artis itu kan kita menghibur masyarakat. Betul. Kita harus humble sama masyarakat. Saat kita nggak mau menghibur mereka, kita malas-malasan, ya susah. Itu Pak. Kita harus punya tempat di hati masyarakat. Itu pentingnya. Ya humble itu penting lah, humble, negur duluan, sapa duluan, itu penting banget. Terus aku pengen tahu Bro, kalau Bro ini keseimbangan sosialnya seperti apa sih? Mungkin banyak yang nggak tahu kan, tapi pasti orang punya cara masing-masing. Ya. Misalnya orang ini melakukan kegiatan sosial tapi dia nggak mau expose. Ya, ya. Nah, kalau aku sih karena memang aku udah hampir 24 jam kan juga ada kamera. Sebenarnya juga kadang buat aku juga ada yang perlu dilihatkan, ada yang tidak perlu dilihatkan. Misalnya contoh, karena aku memang public figure, misalnya contoh aku mengajak semuanya, ayo dalam keadaan kemarin COVID-19 banyak yang kita perlu bantu. Akhirnya aku bikin donasi. Tapi berapanya aku sumbangkan kan orang nggak perlu tahu. Tapi gerakan-gerakan yang aku berikan, kasih tahu sama mereka, itu bukannya aku mau sombong ngasih tahu nih gue mau sedekah, enggak. Ayo, maksudnya anak-anak muda dengan cara apapun kita bisa lakukan. Dari Instagram galang donasi bisa, dari YouTube, dari manapun bisa. Tapi kasih berapanya nggak perlu lah, itu biar kita yang tahu aja gitu. Jadi kita kalau punya media kayak Pasangker nih, siapa tahu nanti digital film medianya semakin besar, kan banyak orang yang tahu. Nah di situ kan Pasangker bisa setiap kali gerakan apa yang positif, Pasangker bisa share juga. Jadi kita baru ketahui sekarang ada hal-hal kegiatan sosial dari Raffi yang mungkin memang tidak diekspos, tapi jiwa sosialnya pasti berjalan. Perlu Pak, jiwa karena sosial. kita ngeliat jiwa sosial itu mungkin ada anak-anak yatim yang diurus, mungkin ada teman-teman yang butuh bantuan dibantu, dan itu udah nyata banget. Beberapa orang teman-temannya Bro Raffi itu yang butuh bantuan welcome banget. Itu aku salut di usia segini. Kalau waktu untuk keluarga masih ada? Ya untungnya istriku, anakku tuh ngerti. Makanya kadang kalau hari Minggu aku suka undang, yuk di rumah aja, supaya kan ada anak istriku juga. Karena Senin sampai Jumat, kadang sampai Sabtu tuh aku jarang di rumah. Berangkatnya pagi, pulangnya malam. Kalau hari Minggu, ya udahlah silaturahmi sama teman datang mau collab ataupun mau apa. Yang penting kan ada anak istri aku juga di sini. Jadi aku punya waktu juga buat mereka. Kadang kayak kemarin, misalnya, aku sama Gigi kemarin 4 bulan aku off pergi. Ya mungkin kayak gitu juga untuk spend time-nya. Terus ada hobi apa gitu? Hobi paling ya selama ini sih aku masih mobil, motor, tapi sekarang umur 30-an Pak, udah mikir. Maksudnya lebih kan punya anak nih, lebih baik ke properti ataupun invest di tempat yang memang nilainya nanti bisa lebih tinggi buat anak-anak. Oke, keren. Sama kan pegawai juga udah mulai banyak nih. Iya. Jadinya juga udah mikirnya udah bukan ke sendiri sih. Nah, salut luar biasa ya. Satu kompleks ini berapa rumah udah diambil semua ya, luar biasa ya. Jadi pegawai semua tinggal di sini. Enggak. Kalau karena memang aku kan core-nya family. Bikinnya kan YouTube-nya family. Kebetulan rumah sebelah tadinya mau dibangun tapi akhirnya jadi kantor. Karena kan aku kegiatannya sehari-hari kan. Tapi kayak editor 24 jam, ada yang memang tinggal sini. Tapi kalau staff di sini udah hampir 30 orang. Cuman paling yang nginep ya yang masih bujangan-bujangan 5 orang man suka pada nginep. Cuman kayak kemarin karena aku habis bikin 30 jam nonstop, aku liburin dulu. Kasihan mereka. Dapat muri kemarin, Pak. Dapat rekor muri, Rans Entertainment.
dia adalah live streaming YouTube channel dan Facebook terpanjang 30 jam dan live streaming dengan penonton terbanyak. Kita dapat 2 dari Muri. Selamat ya, luar biasa. Itu aku nunjukin tuh bahwa sebenarnya kemarin bikin contoh hal kecil Pak, memang kalau di dunia digital tuh harus kreatif. Ini kan aku platformnya hanya YouTube. Aku bikin cuma di rumah aja, 30 jam nonstop dengan artis ada puluhan, dengan setting yang berbeda, tapi semuanya di rumah dengan dari 30 jam aku bagi total 2 miliar. Itu bukan hadiahnya aku pamer atau enggak, itu hadiahnya aku kasih tuh bahwa ayo buat anak-anak muda, ini kan udah lewatin COVID-19 nih, ini ada new normal, ayo dong jangan pada malas-malasan aja. Kemarin lu ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, jangan mentalnya jangan drop, ayo terus kita bekerja gitu. Aku kasih gerakan itu buat mereka semua. Alhamdulillah sih dapetnya positif. Ya bagus kan, berarti ya kalau saja misalnya di negara kita ini banyak anak-anak muda kayak Raffi nih, wah semangat yang ini luar biasa. Yang penting sih intinya semangat Pak. Jadi semangat mau dimanapun kita, mau apapun kita keadaannya, kalau kita punya spirit pasti kita bisa. Oke. Pengen main film di Hollywood? Punya cita-cita kesana nggak Wan? Pengen, dulu tuh pengen banget. Tapi sekarang aku lebih pengen bikin satu produksi aja yang bisa join sama Amerika ataupun mungkin kita bisa beli sahamnya PH di Hollywood atau masuk ke sana. Pengennya sih ke sana. Kalau untuk main mungkin aku tuh tahu bahasa Inggrisku jelek banget. Tapi cita-cita untuk nembus ke sana, kayak contoh nih, gue tahu bahasa Inggrisku jelek, tapi kalau untuk ke sana ya aku mungkin bisa belajar di balik layarnya ataupun invest ataupun ajak join perusahaan di sana Hollywood untuk syuting di Indonesia yang kita memang bisa angkat juga Indonesia. Jadi banyak caranya. Tapi kalau untuk main, siapa sih yang nggak pengen Pak? Tapi udah ciut hati kecil gue nih. Tapi masih banyak caranya untuk bisa kesana. Tapi kan bro mungkin masih banyak kesibukan lain juga. Mungkin kalau udah agak santai, baru pengen ngelirik ke sana. Ya sekarang sih lebih pengen di dunia digital dikencengin. Terus beberapa bisnis juga. Aku juga lagi mau coba ke mungkin hotel, mungkin yang lain-lain. Hotel buat pensiun hari tua ya? Iya. Punya hotel sendiri. Bikin resort sendiri. Kita doain ya buat Bro Raffi ini biar bisa semua cita-citanya tercapai. Amin. Gitu Pak kan. Amin. Kita ya minta doa rame-rame lah semuanya. Malah Pak Syangkar juga nih udah mau IPO, kita doain biar IPO perusahaan. Banyak yang sayang sama Bro Raffi kok. Aku tahu dari followernya pasti banyak yang doain juga. Amin Pak Syangkar. Ada kira-kira pesan motivasi atau hal apa yang mau disampaikan buat kita punya penonton? Sebenarnya hidup ini kan kita nggak pernah tahu. Hidup adalah misteri, itu benar. Tapi misteri itu bisa kita buat sebuah misteri yang baik. Jangan menjadi misteri yang jelek. Kayak contoh aku sama Pak Syangkar, ini 20 tahun aku kenal sama beliau. Tapi sampai hari ini kita masih berhubungan baik. Dan suatu saat hidup ini kita nggak pernah tahu. Aku bisa minta tolong ke Pak Syangkar bisa minta tolong sama aku. Tapi karena kita memang balut dengan tali silaturahmi yang baik, semuanya itu akan menjadi lebih baik Pak. Jadi ini mungkin pelajaran buat kita bicarakan di sini soal success story. Di sini perjalanan karirnya Bro Raffi kita udah tahu. Karena sekali lagi saya pernah katakan bahwa tidak ada sukses yang tidak ada fondasi gagal di bawahnya. Bro Raffi ini mungkin punya cerita-cerita awal-awalnya mungkin ya. Coba ini, coba casting sana, coba ke ini, coba jadi model awal-awalnya kan. Itu kan fondasi-fondasi yang mungkin berkali-kali gagal dulu, itu jadi fondasi yang kuat. Nah ternyata di bawah kegagalan ini ada kegagalan ini untuk menopang kesuksesannya. Betul. Itu jadi kita tahu lah artis Hollywood, artis Indonesia, mereka pun banyak kok yang bolak-balik gagal atau dulu tadinya bahkan tidur di trotoar atau apa, tapi akhirnya mereka coba dan berhasil jadi aktor besar. Nah ini pun kita udah tahu. Kalau yang saya ngelihat sekarang Bro Raffi ini sudah sangat matang dan sudah matang dan mantep di dalam bidangnya ini. Artinya pengalamannya sudah cukup bagus dari masa paling muda 15 tahun itu udah terjun di bidang entertainment, udah ada jatuh bangunnya dan sekarang fondasinya kita doain makin kuat. Amin. Ya Bro ya. Amin. Buat digital film media juga sukses. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nanti aku posting juga di tempat aku. Iya siap bro. Thank you so much. Kita doakan
Bro Raffi makin sukses, makin berjaya. Pak Syangkar juga. Seluruh keluarga, istri dan anak. Amin. Oke, thank you ya. Oke, jangan lupa satu moto kita penting banget di sini. If they can do, you can do. Kalau Bro Raffi bisa, kalian bisa. Oke.